Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Rahmatanil Alamin dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, saya akan bahas itu. Pertama itu ada hakikat demokrasi. Nah, makna demokrasi. Apa sih makna demokrasi itu? Demokrasi secara umum, pengertian dari demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan yang menentukan hidup mereka. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintah yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi di suatu negara tersebut. Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani dari kata demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Nah, demokratia ini diambil dari dua kata. Yang pertama itu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Nah, yang kedua ada macam-macam demokrasi. Nah, macam-macam demokrasi itu ada tiga. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua ada demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Dan yang terakhir ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung dapat melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung itu adalah demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat pada suatu negara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan fokus perhatian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama demokrasi formal, demokrasi material, dan gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Kalau demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Dan yang terakhir, demokrasi gabungan adalah demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Nah, yang terakhir ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Sedangkan demokrasi komunis adalah demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintahnya di negaranya, di mana pemerintah itu mendominasi kekuasaan di negara tersebut. Yang terakhir, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan dari ideologi Pancasila seperti yang diterapkan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu ada 5. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang dikontrol oleh badan legislatif, yaitu DPR dan DPD. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan adanya hak memilih. Yang keempat, adanya kebebasan masyarakat mengemukakan pendapat tanpa adanya ancaman. Dan yang terakhir, adanya kebebasan mengakses informasi. Selanjutnya bagian selanjutnya ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Nah, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia terdapat 10 prinsip. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Nah, demokrasi dengan rule of law ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemerawutan atau anarki. Dan yang terakhir, yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Nah, prinsip yang kelima yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya ada periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, periodisasi perkembangan Pancasila di Indonesia itu terdapat ada 5. Yang pertama itu perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Nah, perkembangan demokrasinya itu yang pertama, perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. Jadi di masa tahun 45 sampai 50 itu perkembangan demokrasi Indonesia itu berjuang untuk melawan Belanda yang ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. Yang ketiga, masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh KNIP. Yang keempat, pemerintah mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentuk partai politik, berubah sistem pemerintah presidensial menjadi parlementer. Yang terakhir, pemberian hak politik secara menyeluruh. Nah, selanjutnya perkembangan demokrasi parlementer di tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, digunakannya Undang-Undang Dasar sementara sebagai landasan konstitusional Indonesia. Yang kedua, masa di mana berjayanya Indonesia itu ada di masa demokrasi parlementer. Yang ketiga, demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal di mana presiden sebagai kepala negara. Yang keempat, terjadi akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Yang kelima, tetap demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik aliran akibat konflik dan ekonomi yang lemah. Yang selanjutnya, ketidakmampuan konstituante dalam bersidang untuk mengganti UUDS tahun 1950. Selanjutnya, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan ABRI, yakni sama-sama tidak senang terhadap proses politik yang berjalan. Selanjutnya, menurunnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, akibat kegagalan di perkembangan demokrasi ini, Presiden mengeluarkan yakni pembubaran konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, periode yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin yang berjalan dari tahun 1959 sampai dengan 1996. Nah, pada demokrasi ini itu yang pertama adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pemimpin. Yang kedua peran presiden mendominasi. Yang ketiga terbatasnya peran partai politik. Yang keempat berkembangnya pengaruh PKI. Yang kelima tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keenam jaminan HAM menjadi lemah. Yang ketujuh terbatasnya peranan pers. Yang kedelapan kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC. Yang terakhir beralihnya orde lama ini atau demokrasi terpimpin ini karena adanya peristiwa G30 SPKI. Nah, periode keempat ini adalah periode demokrasi Orde Baru dari tahun 1996 sampai tahun 1998. Nah, pelaksanaan demokrasi Orde Baru ini ditandai dengan tergantinya Insinyur Soekarno oleh Presiden Soeharto. Yang kedua, menerapkan demokrasi Pancasila lagi. Yang ketiga, fungsi ABRI mendominasi. Selanjutnya, berhasil dan menyelenggarakan pemilihan umum di periode ini. Dan yang terakhir, demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis politik, dan tuntutan para demonstrasi terhadap Presiden Soeharto untuk turun jabatan sebagai presiden. Nah, periode yang kelima itu demokrasi Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi ini tuh ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama 20 tahun lebih.
kedua ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke wakil presidennya itu B.J. Habibie. Yang ketiga, perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi ini juga menerapkan demokrasi Pancasila. Terus pemilunya juga dilaksanakan jauh lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga tingkat desa, rekrutmen politik secara terbuka, dan kebebasan dalam berpendapat. Nah, selanjutnya yang bagian C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Suatu negara disebut negara demokratis jika negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan kehidupan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari tercermin pada sikap-sikap seperti menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, membudayakan sikap bijak dan adil, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, selanjutnya penerapan demokrasi di lingkungan keluarga. Contohnya itu bisa dilakukan dengan semua anggota keluarga merasa memiliki peranan atau arti yang sama, semua anggota keluarga merasa dilibatkan dan tidak ada yang merasa ditinggalkan, tanggung jawab atas keputusan bersama ditanggung semua anggota keluarga, dan semangat keterbukaan dan kebersamaan dalam keluarga yang semakin utuh. Yang selanjutnya penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah seperti organisasi OSIS, pramuka, PMR, dan ekstrakurikuler lainnya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan pendapat teman di kelas. Yang ketiga, mematuhi tata tertib di sekolah. Dan yang keempat, menghormati pendapat teman dalam diskusi jika dalam melaksanakan diskusi kelas atau diskusi kelompok. Nah, yang ketiga, penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya, seperti yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan menggunakan kesepakatan. Yang keempat, bersikap hidup bersama dengan semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, tidak merasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain yang berbeda agama, suku, ras, atau kepercayaan. Yang keempat, penerapan demokrasi di kehidupan bernegara. Contohnya itu yang pertama, ikut dalam melaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat yang akan duduk di bangku pemerintahan. Yang kedua, memberikan masukan atas pembuatan kebijakan politik. Yang ketiga, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, ikut dalam kegiatan organisasi politik seperti menjadi anggota partai politik. Dan yang terakhir, berani bertanggung jawab terhadap sikap dan perbuatan yang dilakukan kepada negara dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Sekian presentasi tentang materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.